Selamat siang semuanya. Untuk webinar kali ini, moderatornya berhalangan hadir ya. Jadi langsung akan saya handle. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Rian. Jadi aku yang punya Inggris Banua dan juga yang menginisiasi program ini. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu Inggris Banua. Nah, jadi Inggris Banua itu adalah lembaga kursus bahasa Inggris ya, teman-teman semua, dan dia berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saya juga kurang lebih 2 tahun ngajar di kampus Inggris. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya background Inggris Banua. Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya gitu ya. Banua tuh anyway dari bahasa Kalimantan ya. Banua tuh artinya rumah. Nah, jadi itu bukan plesetan dari benua, tapi memang artinya rumah. Jadi rumah belajar bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya sudah terhubung dengan Mister Fatur. Apakah sudah terhubung dengan Mister Fatur? Halo Mister. Oh, Halo. oh, oke. Halo, Sir, apakah kedengaran suara saya? Oke, kedengar Sir. Halo Mister Fatur, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik, Sir. Gimana, Alhamdulillah baik Mister, sekali ya. kabarnya? Di Korea jam berapa Sir sekarang? Sekarang udah jam 3, 3 sore atau 3 malam tuh? jam 3 sore. Oh 3 sore ya. Berarti kita beda 1-2 jam ya. Hmm. Oke, jadi buat teman-teman ya sebelum kita serahkan materinya kepada Mister Fatur, jadi aku dengan Mister Fatur ini dulu teman ya. Jadi kita rekan kerja dulu. Mister Fatur dulu ngajar IELTS ya 2023 atau 24 gitu di kampus Inggris. Nah, jadi kita sama-sama dari kampus Inggris Pare ya, Jawa Timur. Nah, mungkin seperti apa perjalanan Mister Fatur, siapa Mister Fatur, kemudian bagaimana sih tips and triknya gitu ya mendapatkan beasiswa segala macamnya. Mungkin langsung teman-teman akan dapatkan bersama Mister Fatur langsung ya habis ini ya. Oke, Mister, mungkin langsung. Oh ya, anyway, sebelum itu kita ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu nanti Mister Fatur akan nyampaikan materi. Setelah itu kita Q&A ya. Jadi Q&A santai seperti biasa lah ya di acara webinar kita seperti itu. Oke, Mister Fatur, mungkin waktu dan tempat aku persilahkan ya. Silakan, Mister. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mister Rian untuk kesempatan ini. Oke, semuanya sebelumnya perkenalkan saya Fatur Rohim. Saya dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Saat ini sedang melanjutkan studi S3 atau PhD di College of Pharmacy Yeongnam University, masuk di tahun 2024 kemarin di fall semester. Next, sir. Okay. So this is a simple biodata saya. Ya, sekarang saya sudah di tahun kedua PhD di Yeongnam University, Korea Selatan, dengan fokus di farmakognosi. Eh, Terkhususnya di bagian Microbial Natural Products Research. Di sini study dengan beasiswa profesor. Biasanya di sini ya tergabung dalam ya National Research Foundation atau NRF Korea. Kemudian ada program Brain Korea 21, dan ada KUCT, dan ada Yongnam University Research Institute of Cell Culture. Kemudian ada juga MABIC and then KFDA. Sebelumnya untuk background saya sendiri ada pendidikan S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Department of Chemistry Universitas Lampung. Juga pernah student exchange ke ITB pada tahun 2021 melalui program MBKM. Kemudian juga ada research internship di Tropical Biopharmaca Research Center IPB University. Ini juga melalui program MBKM pada tahun 2022-2023, dan sekarang sedang melanjutkan program Integrated PhD di Yongnam University. Kemudian untuk awards yang pernah saya dapatkan selama menjalankan studi, yaitu yang pertama ada The Most Outstanding Students of Region 2 atau mahasiswa berprestasi di Region 2 waktu itu di LL Dikti 2 Indonesia tahun 2022, kemudian mahasiswa berprestasi Universitas Lampung tahun 2022, kemudian juga sebagai gold dan silver medalist di ajang Youth International Science Fair tahun 2022. Kemudian juga saya bagian dari awardee Excel Axiata Future Leaders Batch 10 yang berlangsung selama 2 tahun kurang lebih. Dan
Juga yang terakhir ada ya sebagai ya penerima program PKM tahun 2021 bagian riset eksakta. Next. Oke. So, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama ada bagian kenapa studi di Korea, kemudian bagaimana dengan sistem pendidikan tinggi di Korea dan research sistemnya di sini. Dan yang ketiga adalah scholarship opportunities yang ada di Korea Selatan. Selanjutnya adalah bagaimana proses aplikasi untuk eh, lanjut studi di Korea Selatan. Dan yang kemudian ada bagaimana kehidupan sebagai student di Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah apa yang saya pelajari selama ini sebelum datang ke Korea Selatan. Yang pertama di sini adalah kenapa untuk studi di Korea Selatan. Jadi untuk sekarang ini mungkin dari yang kalian tahu kalau Korea Selatan itu salah satu destinasi favorit yang menarik di khususnya di bagian Asia Timur untuk international students karena beberapa poin akademik yang sangat kuat dan juga research environment yang sangat mendukung. Yang pertama ada high quality of education, hingga kemudian ada ya modern facility dari laboratorinya. Juga program riset di sini sangat didukung habis-habisan oleh pemerintahnya. Jadi untuk pendanaan riset dan yang lainnya tuh sangat terbuka sekali. Kemudian juga banyak sekali program-program yang diajarkan dalam bahasa Inggris sekarang ini sangat berkembang sekali. Seperti sekarang ini di departemen saya di College of Pharmacy Yungnam University, semua perkuliahan di graduate student atau untuk master and PhD student itu dilaksanakan dalam bahasa Inggris, jadi ya tidak ada kesulitan selama melaksanakan perkuliahan. Kemudian juga adalah negaranya cukup aman dan ya cukup aman. Kemudian juga infrastrukturnya sangat mendukung, terkhususnya adalah di bagian ya transportasi. Kemudian ada ya banyak scholarship yang tersedia untuk international students, baik itu dari government, kemudian juga dari university atau juga dari profesor. Dan juga yang terakhir adalah ya vibrant cultural experience. Di sini mungkin ada yang tahu K-pop or K-dramas, ya itu adalah bagian bonus yang bisa kita ambil selama belajar di Korea Selatan. Next. Yang kedua adalah sistem pendidikan tingginya dan sistem risetnya di sini. Next. Ya, jadi untuk di sini mostly untuk bagian pendidikan tinggi, semua universitas di Korea rata-rata itu research oriented, khususnya untuk graduate students. Jadi benar-benar kegiatan riset di sini untuk mahasiswa pasca sarjana sangat didukung karena yang pertama di sini riset itu merupakan core activity atau aktivitas utama yang ada di seluruh universitas di Korea. Kemudian untuk graduate student atau master and PhD students, mereka bisa berpartisipasi secara aktif di semua kegiatan riset yang dilaksanakan di universitas. Kemudian untuk ya selanjutnya ada bagian komunikasi, ada regular lab meetings, biasanya diadakan ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan juga diskusi bersama profesor dan juga grup riset lainnya. Untuk sekarang case-nya di lab saya itu ada 2 kali lab meetings. Yang pertama di hari Jumat itu biasanya untuk individual meetings. Yang ke selanjutnya di hari Senin ada untuk group meetings. Group meetings ini bersama dengan lab lain. Partner dari lab saya yang ada di UNAM University. Yang selanjutnya ada bagian ya kolaborasi di sini. Biasanya ya untuk kolaborasi itu sangat kuat dengan pemerintah terkhususnya tentang pendanaan riset, kemudian juga industri dan juga research institute. Yang seperti sekarang ini untuk di lab saya saat ini berkolaborasi dengan bagian ya government, ya khususnya ini adalah NRF,
National Research Foundation untuk pendanaan riset, kemudian untuk ya Research Institute ya juga berkolaborasi dengan Yongnam University Research Institute of Cell Culture, kemudian juga dengan KFDA Korean Food and Drug Administration and other things. Kemudian untuk di sini goal yang diharapkan dari riset yang kita lakukan adalah terkhususnya biasanya adalah untuk di international publication sama conference. Jadi untuk di sini semua publikasi biasanya mostly harus dipublish di international journals. Jadi tidak ada untuk publikasi di local journal. Next. Selanjutnya ada scholarship opportunities. Next. Oke. Di sini mungkin teman-teman juga mungkin udah ada yang familiar dengan beberapa scholarship yang di sini. Yang pertama khususnya ini yang sangat terkenal yaitu Global Korean Scholarship atau GKS atau ya GKS biasanya kita sebut di Indonesia. Providernya itu dari Korean Government, dari ya Kementerian Pendidikan. Di sini coveragenya, oh ya, untuk di program Global Korean Scholarship ini dia buka untuk program master atau S2 atau juga PhD atau S3. Coveragenya dia adalah full tuition fee atau ya uang kuliah dibayar semuanya, kemudian juga ada uang bulanan, kemudian ada tiket pesawat baik ya, berangkat dan juga ketika pulang setelah selesai studi nanti. Dan juga di sini kelebihannya ada pembelajaran bahasa Korea selama 1 tahun penuh. Jadi misalkan daftar di, kalian dapat beasiswa untuk kuliah S2, jadi totalnya adalah kalian akan belajar selama 3 tahun karena ditambah dengan 1 tahun untuk kelas Korea ini. Untuk ya kalian mungkin bisa cek selengkapnya di link website ini. Untuk yang selanjutnya ada beasiswa kampus atau university scholarship. Biasanya itu di-provide dari masing-masing universitas. Coveragenya bisa ya eh, partial or full tuition fee untuk kayak uang perkuliahan. Contohnya di sini adalah di universitas saya untuk Yongnam University. Di sini mereka menyediakan beasiswa untuk uang kuliah, baik ya, tergantung dengan skor bahasa kalian di sini. Kalau semakin tinggi skor bahasanya, maka akan semakin besar potongan untuk pembayaran uang kuliahnya. Seperti contohnya kalau saya di sini untuk IELTS yang paling paling tinggi minimal 7 untuk dapat 80% potongan tuition fee di sini. Bisa dapat 100% tuition fee kalau yang 20% lagi bisa didapat kalau misalkan setiap semester kita bisa mensubmit ke jurnal internasional untuk keluaran riset kita. Yang kedua juga ada ini dari Yongnam University, juga ada dari Park Chung-hee School of Policy and Seoul atau PSPS Scholarship. Tapi biasanya untuk yang PSPS Scholarship ini dia lebih ke social science gitu program-programnya. Dan coveragenya di sini meliputi ya uang kuliah dan juga uang bulanan. Kalian bisa cek di link website ini juga. Eh, untuk yang beasiswa PSPS ini mereka targetnya adalah untuk ya negara-negara berkembang seperti ya Indonesia, kemudian ya negara ASEAN dan juga Afrika. Biasanya ya kebanyakan awardee-nya dari ASEAN atau enggak dari African countries. Kemudian yang keempat di sini ada program yang baru dibuka nih, K Global Korea Scholarship atau KGKS. Nah, yang di sini khusus banget yang providernya adalah dari Gyeongsangbuk-do Province. Dari jadi kalian hanya bisa daftar di kampus-kampus yang ada di Provinsi Gyeongsangbuk-do. Salah satunya adalah Yongnam University karena Yongnam University ada di Provinsi Gyeongsangbuk-do. Dan juga coveragenya di sini ada ya uang kuliah penuh, kemudian ada monthly stipend atau uang bulanan,
juga ada tiket pesawat pulang pergi, dan juga ada pembelajaran bahasa Korea di sini. Tapi di sini adalah opsional untuk pembelajaran bahasa Koreanya. Jadi kalian bisa pilih untuk belajar atau langsung saja masuk ke kampus. Dan juga untuk yang KGKS ini dia ikatan dinas dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do. Jadi setelah kalian lulus, kalian diwajibkan minimal untuk bekerja di Provinsi Gyeongsangbuk-do atau di pemerintahan Gyeongsangbuk-do selama 3 tahun kurang lebih. Dan yang selanjutnya ada beasiswa KOIKA di sini, sama providernya juga dari Korean Government. Ya, fully coverage di sini, cuman untuk KOIKA nggak ada yang pembelajaran bahasa Korea secara intensif di sini. Bisa juga dicek di link website ini. Tapi biasanya untuk KOIKA Scholarship dia targetnya tuh adalah para hmm, kebanyakan sih PNS yang daftar ke sini, yang banyak diterima di sini. Jadi ya salah satu ya programnya juga ada di Yongnam University, cuman tapi untuk jurusannya tuh hanya jurusan-jurusan tertentu. Kalian bisa cek lebih lengkapnya. Dan yang ketiga ya ada profesor atau lab scholarship yang sama seperti aku sekarang ada di ya providernya biasanya dari profesor atau dari lab kalian sendiri, itu bisa coveragenya bisa meliputi uang kuliah, kemudian juga uang bulanan, ada juga untuk conference sama accommodation fee di sini. Untuk beasiswa ini biasanya kalian bisa cek sendiri di website universitas. Biasanya para profesor punya website sendiri, jadi kalian bisa cek di situ apakah mereka sedang membuka lowongan untuk mencari student, atau juga kalian biasanya bisa cek di LinkedIn. Di LinkedIn biasanya ya banyak profesor yang share kalau misalkan lab mereka lagi open recruitment untuk student. Next. Dan yang selanjutnya adalah proses pendaftarannya. Secara umum di sini untuk pendaftaran beasiswa ke Korea Selatan itu untuk general requirements atau persyaratan umumnya itu ada transkrip akademik, biasanya minimal IPK-nya 3 atau lebih tinggi, kemudian ada ya Certificate of Graduations atau ada ijazah, kemudian ada ya bahasa Inggris di sini bisa TOEFL minimal 500 atau enggak IELTS minimal 5,5 atau TOEIC minimal 7 atau enggak TOPIK di sini untuk bahasa Korea minimal level 3. Jadi untuk ke Korea Selatan sendiri untuk persyaratan bahasa Inggrisnya kayaknya ini rata-rata untuk semua kampus di Korea itu adalah segini. Ini di Yongnam University mereka pakai standar segini, tapi biasanya ya di universitas lain juga sama. Yang ketiga ada motivation letter dan personal statement, juga ada valid passport atau juga additional surat rekomendasi biasanya dari pembimbing sebelumnya. Kemudian secara umum step-stepnya itu yang pertama adalah memilih universitas dan juga program studi yang kalian minati. Juga yang kedua em, mempersiapkan semua dokumen akademik yang kalian butuhkan. Yang ketiga ada ya, submit pendaftarannya dari universitas atau ya dari program beasiswanya. Kemudian juga ada interview atau dokumen evaluation. Dan yang terakhir adalah ya pengumuman penerimaan dan juga pendaftaran visa. Oh ya, untuk ke Korea Selatan sendiri biasanya banyak sekali dokumen yang perlu dipersiapkan, dan juga untuk setiap dokumen biasanya membutuhkan ya, terjemahan dalam bahasa Inggris, dan juga harus di apostil. Mungkin kalau kalian ya kalian bisa cari sendiri apa itu apostil. Dan juga ya untuk di Yongnam University sendiri, dokumen yang dibutuhkan tuh bisa juga meliputi dari kartu keluarga, semacam itu juga diperlukan untuk pendaftaran.
Next. Yang selanjutnya adalah memilih universitas dan juga bidang riset yang kalian minati. Jadi di sini untuk memilih universitas sendiri, yang pertama yang perlu kalian tanamkan adalah jangan melihat hanya dari ranking. Biasanya di sini banyak sekali yang mencari universitas hanya berdasarkan ranking. Oke. Dan ya yang perlu kita pertimbangkan di sini selain ranking adalah research environment-nya. Bagaimana eh, lingkungan riset yang ada di universitas tersebut? Apakah peralatannya memadai? Apakah hal-hal yang kita perlukan semuanya sudah ada di situ? Untuk saya sendiri, kenapa memilih Yongnam University? Karena saya setelah interview dengan profesornya dan juga menanyakan terkait dengan fasilitas riset yang ada, itu sangat mendukung untuk riset yang ingin saya lakukan. Jadi saya memilih Yongnam University. Dan juga di sini kalian ya cek juga ke fasilitas laboratoriumnya dan juga research output yang ada dari universitas tersebut. Dan juga kalian harus mempertimbangkan apakah universitasnya punya kolaborasi internasional yang kuat. Dan juga kalian harus cek juga review support system untuk international student. Untuk hal ini kalian bisa ya cek di setiap website kampus. Cuman mungkin kekurangannya untuk di sini kadang websitenya kayak kurang jelas begitu. Jadi informasi yang didapatkan juga kurang jelas. Untuk di Yungnam University sendiri jujur infonya kalian bisa akses lewat website Graduate School Yungnam University. Tapi kalau misalkan kalian buka yang versi bahasa Inggrisnya itu infonya kurang lengkap. Biasanya infonya yang paling lengkap ada di versi bahasa Koreanya. Jadi kalau misalkan ketika buka yang versi bahasa Inggris dan bahasa Korea itu benar-benar berbeda jauh. Jadi usahakan juga untuk cek kedua versi. Jadi versi bahasa Inggris dan versi bahasa Koreanya ketika kalian cek website universitas yang kalian mau. Dan yang selanjutnya memilih bidang riset yang kalian minati. Yang pertama pastinya adalah ikuti apa kemauan kalian dan motivasi kalian sehingga nanti ke depannya bisa lebih mudah lagi. Kemudian juga pilih research topik yang punya potensial di jangka panjang nanti juga. Dan yang ketiga adalah mencari pembimbing yang suportif dan research group yang suportif. Untuk yang ketiga ini kalian bisa menilai sendiri nanti ketika kalian sudah melaksanakan interview dengan profesor yang kalian hubungi. Jadi saat pertama kali interview itu kalian sudah bisa menilai apakah profesornya suportif, apakah nantinya beliau sangat mendukung kegiatan riset kalian. Kalau misalkan sudah oke, kalian ya bisa lanjutkan untuk ke bagian pendaftarannya. Ya mungkin mungkin sulit untuk menilai hal ini hanya ya berdasarkan Zoom meeting pada pertama kali. Cuman ya kalian sudah bisa melihat tandanya sendiri nanti kalau misalkan sudah melakukan interview itu. Dan yang keempat juga kalian harus mempertimbangkan bagaimana riset yang akan kalian lakukan dengan kesempatan karir di masa depan nanti. Next. Yang selanjutnya ada kehidupan student di Korea Selatan. Jadi dia di sini yang pertama untuk kehidupan kampus. Oke, jadi banyak kampus di sini biasanya mereka menyediakan dormitory atau asrama di sini. Kemudian juga ya fasilitas kampus di sini seperti perpustakaan itu lengkap. Untuk di Yongnam University sendiri ada beberapa perpustakaan yang bisa diakses dan juga aksesnya juga hampir 24 jam untuk setiap perpustakaan.
juga untuk ada laboratorium dan juga ada kafetaria yang bisa ada beberapa kafetaria juga yang bisa diakses. Untuk di Yongnam University sendiri biasanya untuk bagian dorm atau asrama di sini kebanyakan dihuni sama mahasiswa-mahasiswa yang ambil kelas bahasa. Dan biasanya untuk yang mahasiswa GKS, mereka masuk dorm di bagian ya 1 tahun kelas bahasa, kemudian mereka pilih untuk pindah ke kos-kosan gitu, atau biasanya di sini disebut one room. Untuk saya sendiri di sini langsung tinggal di one room, tidak di asrama karena jauh dari fakultas. Dan yang kedua adalah lingkungan yang internasional. Di sini banyak program yang dibuka sekarang di dalam dengan bahasa Inggris. Jadi semuanya akan lebih mudah. Dan untuk di lab saya sendiri juga sekarang mostly adalah foreigner yang mengisi. Ada orang Bangladesh, kemudian ada orang Vietnam, ada orang Korea juga. Ya, but ya mostly foreigner. Dan yang ketiga adalah biaya hidup. Untuk di Korea Selatan sendiri ya biaya hidup akan sangat mahal khususnya di kota Seoul atau di ibu kota. Karena ya di sini untuk biaya housing atau biaya accommodation di sini juga udah sangat mahal. Kalau di Korea biasanya untuk sewa kos-kosan atau one room begitu kita harus bayar uang deposit begitu di awal. Misalkan sebesar ya besarannya tergantung di mana lokasinya. Untuk di lokasi saya saat ini di Yongnam University di kota Gyeongsang itu kisarannya hanya sekitar ya 500.000 Korean won sampai dengan 2 juta Korean won. Sedangkan untuk di Seoul sendiri mungkin yang paling murah itu 2 juta Korean won untuk ya sewa biaya depositnya. Belum lagi nanti ada biaya ya uang sewa per bulan yang perlu dibayarkan. Untuk di kota Gyeongsang sendiri relatif murah untuk biaya per bulan dan juga untuk biaya deposit sewa one roomnya. Dan yang keempat untuk makanan di sini biasanya sangat affordable di sini dan juga ya lumayan enak. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah porsinya juga sangat besar. Ada di ya mau di dalam universitas atau juga di luar kampus di sini. Di dalam kampus biasanya itu di kafetaria itu harganya terjangkau gitu. Untuk yang kelima di sini ada public transportnya. Ya di sini public transportnya sudah terintegrasi baik dari kereta, kemudian ada subway dan juga ada bus yang bisa diakses sangat mudah. Dan yang keenam tentang budaya dan juga ya jalan-jalannya di sini banyak juga eh, tempat-tempat bersejarah di Korea yang bisa dikunjungin. Kemudian juga ada festival-festival di setiap musim yang bisa kalian ikuti. Dan juga di sini Korea itu sangat bergunung-gunung di sini. Jadi banyak sekali gunung yang bisa kalian kunjungi juga kalau kalian suka hiking. Dan juga banyak ya tempat-tempat terkenal khususnya yang kayak di Seoul kalau kalian mau jalan-jalan di Seoul. Cuman untuk di Seoul sendiri terlalu crowded karena banyak turis jadi ya terlalu crowded. Next. Bisa, oke, selanjutnya adalah bagian ya tantangannya atau rintangannya selama studi di Korea Selatan. Yang pertama adalah language barriers di sini. Meskipun program-program yang ada di universitas diajarkan dalam bahasa Inggris, tapi untuk di kehidupan sehari-hari pastinya kita membutuhkan bahasa Korea. Baya, yang simple bahasa Korea untuk order makanan atau enggak untuk ya membaca.
atau juga untuk ya komunikasi ketika di toko. Ya. Untuk kalian yang mungkin suka dengan K-pop atau K-drama mungkin bisa jadi itu mudah, tapi untuk ya, tapi bisa dipelajari juga. Karena kalau biasanya untuk di Korea sendiri, eh, hmm, untuk di daerah sini, di daerah Gyeongsang, yang orang-orang yang bicara bahasa Inggris tuh sedikit, jadi agak sulit kalau misalkan kalian tidak bisa bahasa Korea di sini. But at least harus ya yang bisa simple atau basic bahasa Korea itu sudah sangat membantu. Banyak orang-orang yang bisa bahasa Inggris biasanya di Seoul atau di ibu kotanya, atau enggak di Busan, di kota Busan, atau enggak di kota Ulsan, atau ya pokoknya di tempat-tempat yang ramai dengan turis pasti banyak orang Korea yang bisa bahasa Inggris. Untuk di ya di kota sini saya di Gyeongsan atau di daerah Daegu itu banyak orang yang ya tidak, maksudnya bukan nggak bisa, mungkin malu untuk berbicara bahasa Inggris. Yang kedua adalah perbedaan kultur dan juga norma sosial di sini. Ya untuk di sini sendiri kulturnya tuh beda dengan negara-negara lain, tapi ya ada beberapa hal juga yang mirip dengan di Indonesia. Yang contohnya di sini ya bagian hierarki dan juga respect ke senior. Ini sangat penting. Dan juga yang ketiga ada ya tekanan akademik dan juga ekspektasi riset. Di sini mungkin bagian graduate school di sini di Korea mungkin bisa sangat demanding di sini. Terkhususnya untuk yang research based programs di sini. Karena kita diekspektasikan untuk berpartisipasi secara aktif di ya, proyek-proyek riset, kemudian lab meeting dan juga conference. Di sini ya untuk program PhD atau S3 khususnya di Yongnam University sendiri ada persyaratnya paper yang harus kita publish untuk kelulusan. Tapi untuk dari universitas sendiri di tempat saya khususnya di Yongnam University mereka hanya mensyaratkan satu paper yang di submit ke jurnal internasional, tapi juga persyaratannya bisa berbeda-beda tergantung dengan profesor kalian sendiri. Jadi kalau untuk profesor saya sendiri, beliau mensyaratkan minimal tiga paper yang disubmit sebelum kelulusan. Untuk di lab lain mungkin beda juga aturannya. Karena ada yang saya dengar juga mereka harus publish 5, ada juga yang harus publish 10 sebelum kelulusan. Dan yang keempat ya homesick. Ini biasa kalau ya jauh dari lingkungan yang familiar atau dari keluarga ya biasanya di awal-awal bulan bakal kerasa homesick ya. Tapi untuk saya sendiri baru kerasa homesicknya setelah ya setelah 2 tahun. Jadi setiap orang berbeda-beda. Next. Jadi di sini jadi yang selanjutnya adalah apa yang sudah saya pelajari. Oke, dari pengalaman saya sendiri untuk study abroad atau study di luar negeri itu I don't have secret formula. Maksudnya saya nggak punya formula rahasia di sini. Yang pasti adalah terkait dengan persiapan, kemudian konsistensi dan kesabaran. Jadi yang eh, beberapa hal yang membantu saya selama proses untuk studi ke luar negeri di sini yang pertama adalah mempersiapkan sedini mungkin, terkhususnya untuk proses tes bahasa Inggris dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, yang paling penting adalah ya pertama adalah tes bahasa Inggris di sini. Karena tes bahasa Inggris adalah ya
hasil tes bahasa Inggris itu yang hal penting yang diperlukan untuk pendaftaran ke universitas ataupun ke penyelenggara beasiswa. Dan juga persiapan dokumen khususnya untuk ke daerah-daerah Asia Timur sini. Biasanya persyaratan dokumennya itu sangat banyak sekali. Untuk yang Korea seperti yang saya bilang kita perlu ada apostil, sertifikat apostil segala macamnya. Dan juga atau misalkan ke China juga banyak sekali dokumen yang perlu dipersiapkan. Ya karena waktu itu saya targetnya mendaftar di ya China atau enggak Korea Selatan. Jadi untuk dokumennya memang ya pernah baca-baca untuk yang ke China tuh sangat banyak sekali untuk jadi perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari dicicil. Dan yang kedua adalah kalian harus jelas dengan apa goal akademik kalian. Dan yang ketiga, kalian ya bisa memikirkan apa yang menjadi ketertarikan kalian sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk menghubungi profesor. Dan yang keempat, saya harus tetap konsisten walaupun ya prosesnya itu sulit ataupun lama. Jadi harus tetap sabar sembari menunggu. Next. Yang selanjutnya di sini ada perjalanan IELTS, belajar IELTS dulu di Kampung Inggris, Pare, Kediri. Seperti yang dibilang sama Mister Rian tadi, di sini kalian bisa lihat ada fotonya Mister Rian dan saya waktu menjadi tutor di salah satu lembaga di Kampung Inggris Pare. Jadi untuk saya sendiri waktu itu belajar di Kampung Inggris Pare. Setelah setelah lulus S1, setelah wisuda berangkat ke Kampung Inggris Pare untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang ke Saya join di salah satu lembaga selama 3 bulan di sini. Saya ambil dari program advance level karena sebelumnya sudah ada basic bahasa Inggris dan juga lanjut ke bagian IELTS preparation class dan yang terakhir ada di IELTS scoring class. Dan yang saya lakukan untuk eh, memaksimalkan pembelajaran di kampung Inggris ini adalah dengan me- mengikuti ya kelas scoring kelas ini yang karena di kelas scoring ini fokusnya adalah sudah hanya ke bagian praktik-praktik saja untuk bagian setiap sections di IELTS. Saya coba untuk hadir setiap hari untuk bagian listening, reading, kemudian writing dan speaking dan juga tetap memperhatikan apa yang dipelajari selama eh, proses pembelajaran ini. Oh ya, dan juga ada ya additional practice di sini. Selain dari kelas tadi, saya juga berusaha untuk meningkatkan persiapan saya menggunakan ya platform online. Ada di sini mini IELTS.com di sini untuk bagian reading. Mungkin ada ya untuk di reading IELTS sendiri kan dibagi ada 3 bacaan di situ. Nah, di mini IELTS sendiri dia ada ya reading tapi hanya untuk per satu bagian bacaan. Jadi di sini waktu yang dibutuhkan singkat, jadi kalian bisa praktis di sini sesuai dengan topik-topik yang mungkin kalian kurang familiar di situ. Karena untuk IELTS reading sendiri itu banyak ya topiknya tuh banyak sekali meliputi ya pariwisata dan segala macamnya. Jadi mungkin beberapa dari kita ada yang kurang familiar dengan vocab-vocab yang ada untuk di setiap topik. Jadi kalian bisa praktis di miniielts.com ini. Selanjutnya itu ada Cambridge IELTS Books. Ya mungkin ya semua orang yang belajar IELTS pasti akan baca buku ini di sini. Mulai dari ya di sini ada beberapa jilid dari buku ini.
Jadi saya juga mengerjakan bagiannya listening, reading, dan ya writingnya juga dari Cambridge Book ini. Dan yang ketiga ada buku Makar IELTS Speaking Book. Di sini untuk bagian meningkatkan respon dari speaking kita, kita bisa berlatih menggunakan buku Makar ini. Semuanya itu kalian bisa akses online, kalian bisa temukan PDF-nya secara online. Jadi itu ya bisa mempermudah dalam belajar IELTS. Next. Selanjutnya di sini penutup terakhir, pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, mungkin ya biasanya kita dengar kalau orang-orang bilang dream big atau ya bermimpi besar. Ya, tapi biasanya ya bermimpi itu biasanya bisa sangat menakutkan, apalagi kalau misalkan di kedepannya tuh sangat kurang jelas apa yang akan terjadi. Ya biasa namanya manusia, kita biasanya takut dengan hal-hal yang kurang jelas ke depannya. Jadi untuk saya sendiri itu saya tidak mulai dari sesuatu yang luar biasa. Tapi semuanya tuh mulai dari small steps dengan semuanya dimulai dari small step dengan being curious, kemudian juga belajar dari sedikit demi sedikit dan juga mempersiapkan untuk kesempatan yang akan datang ke depannya. Karena eh, mimpi kita itu sangat jarang sekali terjadi secara tiba-tiba. Biasanya kita sudah ya memikirkan itu baik ya dari hal-hal kecil dan itu bisa menjadi growing jadi something bigger. Oke. Kemudian ya hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah preparation, kemudian consistency dan juga keberanian untuk terus maju ke depan. Next. Yeah, maybe that's all for me. For the last, yeah, there's no secret formula, just effort, patience, and trust in God's plan. Thank you. Oke, terima kasih ya, Mr. Fatur atas pemaparan materinya. Oke, mungkin dari teman-teman yang pengen nanya guys, mungkin ada yang mau ngacung tangan dulu ya. Saya pakai fitur raise up itu ya. Mungkin ada yang mau nanya dulu. Ini mungkin sebelum saya buka komentarnya ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung. Anyone? Silahkan, raise your hand. Atau langsung bilang aja guys. Langsung ngomong aja soalnya nih ternyata fitur komentarnya lagi bentar ya, bentar. Nah, oke, fitur komentarnya sudah aku buka ya guys. Jadi teman-teman bisa langsung ketik kalau ada yang mau nanya atau mungkin anyone wanna ask, silakan. Oke, kalau belum ada mungkin aku aja yang nanya ya. Oke, mungkin aku sendiri yang nanya nih ke Mister Fatur. Biasanya gini Mister, beberapa teman-teman tuh ada kendala ketika belajar IELTS nih. Mungkin pada takut ya kan IELTS kan susah banget tuh. Nah, oh ya, Mister, anyway, satu tadi matematika ya Mister ya. Okay. Apa tadi? Aku lupa lagi. Apa tadi? Kimia, Apa Mister? chemistry. Chemistry, astroprodin kimia ya. Nah, pasti teman-teman tuh kan banyak punya kendala juga kan kayak aduh bukan jurusan bahasa Inggris nih, tapi kok aku harus belajar bahasa Inggris khususnya IELTS kan. Nah, kalau menurut Mister yang paling sulit menurut Mister apa? IELTS itu Mister dari writing, speaking, reading, listening tuh menurut Mister. Hmm, Menurut saya untuk di IELTS yang paling sulit adalah bagian writing. Writing. Bener banget lagi. Padahal Mister ngajar writing juga ya dan emang paling sulit ya. Karena di writing IELTS itu ada dua bagian, yang bagian part one sama part two. Biasanya kalau untuk part one menjelaskan ya grafik di situ. Untuk part one mungkin mudah, bisa dibilang mudah, tapi untuk part two itu ketika sudah masuk ya. Mungkin kalau dari saya sendiri itu sulit karena
ada beberapa topik yang kurang familiar di part 2. Biasanya kalau misalkan waktu kemarin waktu saya tes IELTS itu di part 2 udah lupa lupa dapat tentang tourism kalau nggak salah. Dan itu adalah saya sangat tidak familiar dengan bagian ya untuk yang bagian vocab-vocab di terkait dengan topik itu. Itu sih sulitnya mungkin karena vocabnya kurang familiar, jadi apa yang mau ditulis juga bingung. I see. Berarti per topik mister ya, karena topiknya kan IELTS itu kan akademik kadang ya, kadang juga kita nggak paham nih, aduh ini topik yang nggak pernah aku belajar gitu, jadi the lack of vocabularies gitu ya. Nah terus kalau menurut mister solusinya gimana tuh, misalnya anak-anak pengen belajar writing, kayak tips ala Mister Fatur lah kira-kira, apa tuh? Kalau untuk belajar writing sendiri waktu itu saya ya latihan dari buku IELTS Cambridge gitu. Karena di buku IELTS Cambridge itu ada ya macam-macam topiknya, jadi bisa ya kalian ikutin saja, coba nulis di situ dan juga habis selesai kalian menulis di dicek juga jawaban yang ada di buku buku Cambridge. Jadi bisa dibandingkan apakah sudah masuk atau belum. Dan juga mungkin hal terpenting misalkan kita kekurangan vocab. Kalau saya waktu itu adalah di memaksimalkan di bagian penggunaan grammar dan juga penggunaan linking words. Nice, nice. Berarti di grammar sama linking wordnya ya, kalau mau Mhm. apa namanya tuh diperkuat ya, sama pakai buku Cambridge ya. Memang benar sih buku Cambridge tuh guna banget, karena ya memang penyelenggaranya juga dari Cambridge ya, IDP, Cambridge sama British Council. Oke, oke guys, ada yang mau nanya guys? Silakan kalau ada yang mau nanya, silakan silakan ini anyway nuansa Lebaran Mister ya makanya nih. Jadi kita lagi Lebaran ini, makanya nih kayaknya pada mudik semua ini mereka ini. Ayo guys, ada yang mau nanya nggak? Silakan nih mumpung teman-teman bisa nanya ya. Dan ini Korea Selatan ya. Jujur aku jarang banget punya teman awardee. Kayaknya cuma Mister Patur deh. Satu-satunya temanku yang dari Korea Selatan ya. Aku kalau Australia, UK itu banyak sebenarnya. Cuma Hmm. yang Korsel nih jarang. Oke, siapa nih ada yang mau nanya kah? Ini Vika kah? Vika nih soalnya mengaktifkan suara. Halo, ini Vika mau nanya atau gimana ini? Terus silakan. Oke. Anyone guys? Mungkin teman-teman mau nanya tentang studi ke Korea Selatan juga ya. Oh iya, aku sampai lupa, Mister. Misalkan S1 kan ke Korea tuh kan langsung PhD ya. Nah itu gimana tuh sistemnya? Aku penasaran tuh. Pasti banyak bertanya-tanya kan, loh. Oh, Berarti nggak S2 dulu nih atau gimana? Karena aku pernah dapat di Jepang juga ada yang kayak gitu katanya. Jadi dia S1 ke S3 tapi nggak pakai apa namanya tuh ya. Nggak pakai S2 katanya. Kedokteran aku sempat nemu kemarin. Nah itu gimana, Mister? oke, jadi untuk di Korea sendiri sekarang di hampir semua universitas di Korea itu ada program namanya Integrated PhD atau MS PhD gitu. Nah, jadi itu sebenarnya combine antara master sama PhD, tapi kita nggak perlu nyusun tesis untuk master, kemudian nyusun tesis lagi untuk PhD. Jadi semuanya jadi satu program itu, jadi hanya di akhir aja nanti kita nyusun eh, disertasi gitu. Ya sih berarti integrated PhD itu Mister ibaratkan tuh S2-nya di press gitu ya. Maksudnya kayak enggak di press juga sih bahasanya itu kayak jadi satu gitu Mister S2 S3-nya itu langsung sepaket gitu ya. Berarti Mungkin kayaknya kayak di USA ya, mungkin mm-mm. kan kalau di USA Iya biasanya benar-benar. yang science gitu biasanya mereka nggak ada yang, maksudnya nggak ada program master langsung Iya benar-benar benar. PhD gitu. Nah, tapi kalau untuk yang lanjut PhD-nya, kalau di USA setahu saya kan setelah 2 tahun kemudian kita ada ujian kualifikasi PhD. Nah, kalau misalkan lulus bakal berlanjut sampai PhD. Kalau misalkan enggak bakal ya berhenti sampai di ya dapat ijazah master aja gitu. Tapi cuman kalau di sini sistemnya ya langsung aja sampai
terakhir mungkin butuh waktu 5 sampai 6 tahun, tergantung profesor. I see. Berarti Mister bakal 6 tahun ya di Korea. 4 tahun lagi berarti. Belum tahu. Lu tahu? Aku ingat banget dulu sebelum Mister berangkat kan sempat wawancara sama profesor ya. Waktu kita ngajar dulu kan. Terus Mister bilang bakal berapa tahun tuh, 6 tahun kah? Kayak ya Allah tuh kayak kebayang sih aku. Berarti Mister belum pernah pulang ini ya? Belum. Belum ya? Masya Allah. Itu aku penasaran nih, Mister tuh ada dikasih jatah pulang gak sih? Atau udahlah sampai 6 tahun aja gitu, sampai habis gitu? Bisa sih kalau Oh sebenarnya balik bisa. lagi tergantung profesor di sini. Jadi Oh. intinya semuanya dikomunikasikan dengan profesor. Kalau mau izin pulang, ya izin ke profesor gitu. Karena Oh. kalau oh ya untuk di sini sebagai mahasiswa master ataupun PhD, di sini kita benar-benar fokusnya tuh di lab. Jadi nggak hanya datang ke kampus untuk masuk kelas, terus pulang ke Mm-mm. rumah, kelas pulang ke rumah gitu nggak. Jadi benar-benar di labnya tuh ada jam kerjanya. Jam kerjanya jam Oh. jam Wih, 9 sampai jam 6 sore kalau di lab jam udah kayak kerjanya. udah kayak PNS. 5 sampai 6. Karena maksudnya kan karena di sini dibayar istilahnya dibayar juga kan gitu sama profesornya. Jadi Ah, kerjaan I see, utamanya I see. tuh riset gitu. Karena kalau di Korea Selatan mahasiswa graduate student atau ya mahasiswa pasca sarjana itu juga terdaftar sebagai researcher. Oh, I see, I see. Researcher Jadi, di ya National Research Foundation kita punya National Research ID gitu. oh, I see, I see. Ini fun fact nih. Jadi buat teman-teman yang mau PhD itu kayak sambil kerja hitungannya ya. Karena kan kita dibayar dan kita research, base research dan misalnya tadi bilang di lab ya dari jam 9 pagi sampai jam Hmm. 6 sore ya. Jadi basically itu udah kayak ya researcher bahasanya sih. I see, I see. Dan itu. Walaupun masih ada ya di kredit yang harus diambil Mm-mm. atau coursework yang harus kita ambil. Nah, Mm. biasanya juga ya udah kalau misalkan kita kan sekarang lah kayak sekarang nih udah mulai masuk lagi perkuliahannya. Nah, untuk setiap semester biasanya paling kelas yang diambil tuh cuma 3 kelas gitu. Tapi misalkan kalau kita ada kelas ya udah nanti Prof juga udah tahu kalau misalkan kita ada kelas ya udah kita keluar aja dari lab itu terus pergi ke kelas. Tapi habis selesai kelas balik lagi ke lab. Oh, I see, I see, I see. Berarti ini sama kayak temanku di Jepang, muridku kemarin di Jepang, dia bener-bener lab full pagi sampai sore, terus dapat uang juga, dapat pesangon juga kayak. Oh, berarti kalau apa namanya tuh ya, PhD di lab rata-rata gitu misalnya ya. Jadi sambil Hmm. research dapat uang juga dan juga itu tadi ya, sama profesor tadi ya, kayak udah kayak ayah angkat berarti ya, kita sama profesor tuh ya. I see, I see. Sampai bosen ketemu tiap hari pagi Itu sampai misal sore. komunikasinya pakai bahasa apa? Inggris ya otomatis ya. Pakai bahasa Inggris kadang bahasa Korea juga. Oh, berarti misal udah bisa bahasa Korea nih. Bisa dong. Waduh, asik. Keren, keren, keren. Oke, ini ada nanya mister nih. Dikit-dikit. Ada yang nanya nih. Nah, nih Kak mau tanya untuk PhD harus approach supervisor dulu atau gimana alurnya? Oke, mungkin Mister bisa dijawab langsung Mister. Silakan. Untuk PhD di Korea sendiri itu tergantung dengan beasiswa yang ingin kalian daftar. Kalau misalkan untuk yang Global Korean Scholarship atau GKS biasanya ya kalian cuma ikutin aja alurnya dari beasiswa tersebut, gimana alurnya. Biasanya untuk di GKS sendiri nggak harus ada supervisor dulu sih, setahu saya. Tapi untuk yang beasiswa yang saya seperti saya ini yang ya beasiswa profesor atau beasiswa kampus biasanya ya lebih baik menghubungi profesor terlebih dahulu atau sehingga tahu ke depannya gitu. Dan juga untuk di PhD di sini tuh biasanya kan kita daftar program PhD atau S3 tuh harus ada research proposal atau hal-hal yang berkaitan dengan riset gitu kan. Nah, kalau di sini tuh enggak sistemnya. Jadi kita mengerjakan project yang ada di lab. Jadi datang ngerjain project aja, terus nanti untuk disertasinya atau tesisnya ya udah ngambil dari project-project yang kita kerjain gitu. Jadi nggak perlu punya topik apapun gitu. Karena waktu daftar kemarin saya juga nggak ada research, nggak ada proposal riset atau apapun. Mungkin teman-teman yang mau daftar kayak LPDP atau gimana, kalian
biasanya kan di LPDP ada persyaratan harus ada proposal riset gitu-gitu kan. Nah, untuk ini nggak ada sama sekali, cuman ya udah uh, personal statement aja gitu. Oke, ini fun fact juga ya. Jadi nggak ada riset proposal bisa misalnya ya. Asal dikomunikasi dengan profesor tadi ya, berarti ya. Hmm. Mostly nggak perlu riset proposal di sini, karena ya di sini ya itu Oh, tadi kita kerja sebagai oke. researcher. Oh, Dan I see, I see. intinya kan kalau di sini ada project-project besar misalnya yang dipegang masing-masing gitu. Hmm. Nah, biasanya project besar itu bakalan kita masukin ke disertasi kita nantinya. Tapi di samping project besar ada juga project-project sampingan yang project kecil-kecil gitu. Misalkan kolaborasi sama industri atau gimana gitu. Kayak untuk saya sekarang udah maksudnya project besarnya baru baru satu sih. Karena untuk yang di sini sendiri yang di Yongnam University biasanya untuk disertasinya tuh ada kita minimal nulis tiga chapter, tiga chapter. Nah, tiga chapter ini biasanya ya tiga proyek besar. Untuk sekarang saya baru satu proyek besar, jadi Oke, perlu itu start lagi. project besar tuh gimana? Soalnya aku penasaran maksudnya Biasanya project ada besar. yang benar-benar kita handle dari awal gitu. Nah, ada juga yang side project tuh biasanya kayak kolaborasi sama lain. Misalkan untuk awal tahun ini di labku kita ada kolaborasi sama KFDA, Korean Food and Drug Administration. Kalau dari project ini ya kita kayak cuman dari KFDA minta kita nyiapin kayak senyawa senyawa murni gitu yang terus kita pack jadi di beberapa small size gitu. Dan itu kita kirim ke mereka. Kemudian juga ada kerjasama sama apa lupa namanya, dari kementerian kayak Kementerian Kelautan Korea gitu. Jadi mereka mereka akan mereka kirim beberapa beberapa strain microbes atau microbial strains ke lab kita, kemudian mereka minta kita untuk ekstraksi something like that, kemudian mereka minta kita kirim ekstraknya gitu. Nah, kalau itu kan project kecil, jadi kita nggak bisa masukin ke disertasi kita nantinya karena itu hasilnya juga nggak signifikan gitu. I see. Jadi kalau project kecil itu biasanya kayak kolaborasi itu misalnya ya, kayak tadi sama pihak ini, pihak itu. Kalau project besar itu by ourselves gitu ya, sendiri gitu ya. Iya, Gak ya kebayang sih kita hal itu. kita kita mulai sendiri tapi ya bisa juga inisiasinya dari profesor gitu. Cuman ya waktu itu Prof udah bilang ke saya sih bilang suruh start lagi project yang lainnya. Kalau katanya kalau enggak mau nulis apa di chapter 2 sama chapter 3 disertasinya. Ya Allah. Keren, keren, keren. Ternyata tidak semudah yang kelihatannya gitu ya. Wih, ternyata kalau 3 chapter, 1 chapter aja tuh aku yakin kayaknya bertahun-tahun juga tuh pasti saya kayak ngelakuinnya gitu kan. Nggak yang kalau jujur ya kan aku tesis ya kemarin. Tesis tuh masih bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan dikejar. Tapi kalau research itu udah beda, another level sih biasanya. Apalagi misal kimia ya, laboratorium tuh detail banget kan dia kan. Nggak boleh ada salah dikit kan. Salah dikit itu bisa ya gitulah berdampak ke eksperimennya ya biasanya. Ya gitu sih biasanya aku punya teman-teman yang dari microbiology atau ya yang lain. Oke, semoga itu terjawab ya tadi ya buat Kak Mei. Oke, ini ada yang nanya lagi besar. Kak, cara belajar bahasa Inggris apalagi jurusan ilmiah gitu gimana Kak? Apakah ada kesulitan sebelumnya dengan ilmiah yang pakai bahasa Inggris? Dan apakah latihan soal konsisten gitu dan lebih worth it Korea Utara atau Korea Selatan? Ini kok pertanyaannya di akhir sangat di luar nalar ini. Oke, mungkin silakan Mister Fatur boleh dijawab. Oh, untuk saya sendiri waktu itu belajar bahasa Inggris tuh udah dimulai dari masa-masa SMA ya. Tapi waktu itu saya SMA cuma join dari kayak lembaga bahasa Inggris tuh join ya belajar dari basic English gitu. Mulai dari ya grammar-grammar yang sederhana, terus hmm, terus ya baru lanjut ya pindah kursus lagi ke kursus yang khusus speaking begitu. Kemudian ya selama kuliah cuman belajar dari film atau musik mungkin gitu sama ngafalin vocab.
Baru yang bener-bener seriusnya waktu setelah lulus kuliah pergi ke kampung Inggris. Karena di kampung Inggris, Pak Are waktu itu belajarnya bener-bener intensif. Dari pagi sampai sore, satu hari itu bisa 4 sampai 5 kelas situ. Dan untuk kesulitannya, ya, ya kesulitannya mungkin di bagian vocab sih di sini. Karena ya, ya untuk tes bahasa Inggris sendiri kan kita di bagian reading, reading juga banyak banyak topiknya gitu, mulai dari ya pariwisata, studi bahasa gitu-gitu kan. Nah itu biasanya sulitnya di topik-topik yang kurang familiar, jadi biasanya coba cari-cari vocab yang berkaitan dengan topik-topik yang spesifik. Dan apakah latihan soal konsisten gitu? Ya untuk latihan soal yang konsisten gitu, waktu itu saya cuman di ya 1 bulan di bagian kelas IELTS scoring gitu. Karena untuk dia di situ benar-benar sehari itu hanya latihan soal betul-betul selama 1 bulan penuh. Kemudian ya ditambah belajar sama temen waktu malamnya atau sore. Dia pergi ke kafe belajar sama teman gitu. Terus dibahas bareng-bareng juga gitu. Lebih worth it Korea Utara atau Korea Selatan? Ini kayaknya nggak perlu ditanya ya. Kita masuk Korea Utara aja udah nggak bisa. Bisa cuman di Pyongyang aja di ibu kotanya. Oke. Iya. Berarti akses ke Korea Utara tuh nggak semudah itu Mister ya? Enggak, kalau dari sini bisa sih ke Korea Utara, cuman ke ibu kotanya yang Pyongyang gitu. Nah, itu juga Oh, kita harus ke China dulu. wah, harus ke China dulu. Ya, transit di China, baru nanti dari Oh, China naik yang apa lokal, maskapai lokal Korea Utara, terus mendarat di Pyongyang. berarti Mister Patron misal nih ya lagi gabut, aku coba liburan ke Korea Utara tuh bisa gak sih? Nggak mau sih. Gak mau. Tapi bisa gitu ya, maksudnya available gitu ya, walaupun kayak Di sini aksesnya bisa. di sini bisa ke apa dari Korea Selatan bisa sih ke bagian DMZ atau Demilitarized Zone Oh, ya sih. di ya di bagian utara utara Korea Selatan ada DMZ karena di situ kayaknya bisa berkunjung gitu ya turis. Tapi gak mau ya, karena mungkin ngapain gitu ya. Terlalu terlalu beresiko ya apalagi sekarang Oh, tensionnya lagi naik. oh iya bener-bener nih. Eh, Semoga nggak terjadi ya. World War 3 ini tuh jangan sampai lah ya. Kita masih muda. Tuh kan Korea Utara kan juga lumayan lah ya power apa Mm. political sama ya itulah weaponnya juga. Semoga lah nggak kenapa-napa ya. Mungkin itu ya semoga. Cuman ya, cuman sekarang sih katanya lagi mengusahakan ya mengakhiri Korean War antara Korea Selatan dan Oh, Korea Utara jadi menuju perdamaian semua. menuju perdam. Oh berarti di sana tuh masih panas ya misalnya antara Korsel sama Korut gitu. Maksudnya Kan ketegangan yang gitu. Korean War tuh sebelumnya belum belum selesai, cuman jeda Oh aja, gitu. jeda aja karena I ada see, I see. bantuan dari US kan, bantuan dari US Hmm. ke Korea Selatan. Cuman kan sekarang yang beberapa amunisi yang udah diinstal di Korea Selatan sekarang kan dipindahin ke Israel sama USA. Oh Jadi gitu. makanya makanya Korea Selatan sekarang lagi mengusahakan ya perdamaian sama Korea Utara. I see. Berarti jarang banget misalnya ketemu orang Korea Utara di Korea Selatan gitu, terus sebaliknya gitu. Nearly impossible ya kayaknya ya. Hmm. I see, I see. Oke, menarik, menarik nih. Ini aku jujur baru tahu loh. Nih, semoga bisa menjawab tadi ya pertanyaan Kak Zeni tadi ya. Jadi, apakah worth it Korea Utara, Korea Selatan tidak perlu ditanyakan itu ya. Sepertinya tidak perlu ditanyakan guys. Itu sudah jelas lah ya. Kita tidak perlu jawab, teman-teman sudah pasti paham lah ya. Oke, ini ada yang nanya lagi, Mister nih. Mika Ramos. Mas, saya mau tanya, kalau jurusan STEM diprioritaskankah di Korea Selatan? Dan apakah international student memiliki peluang bekerja di negara tersebut apabila lulusan dari negaranya? Nah, menarik nih. Oke, mungkin bisa dijawab, Mister. Silahkan. Ya untuk sekarang untuk jurusan STEM ya benar-benar diprioritaskan sama pemerintah Korea Selatan. Walaupun sebelumnya tuh ada penurunan pendanaan riset dari presiden yang sebelumnya yang udah dimakzulkan dan sekarang di penjara.
Sebelumnya tuh turun sampai 30% pendanaan risetnya. Cuman kayaknya setelah pergantian presiden sekarang kayaknya mungkin bisa ya lebih stabil. Cuman kayaknya sekarang mungkin ya dana anggarannya dibuat ya mungkin lebih tinggi ke bagian pertahanannya. Tapi masih mencukupi kok untuk riset-riset. Dan juga ya untuk STEM sekarang juga ada waktu itu aku dapat info terkait dengan ya perubahan dengan lupa sih waktu itu. Intinya ada bagian yang ya untuk mahasiswa bagian STEM ini sangat diprioritaskan untuk visanya sama pemerintah Korea Selatan. Cih. Karena benar-benar pemerintah Korea Selatan butuh ya pekerja di bagian di bagian STEM ini. Tapi ya untuk peluang bekerja sendiri di sini ya balik lagi ininya saingannya juga sama orang lokal ya di sini. Jadi kalau ya harus benar-benar punya portofolio yang outstanding dan juga yang punya minimal bisa bahasa Korea. Karena biasanya untuk kerja di sini ada minimal bahasa Korea atau punya topik topik level 3 atau 4. Oke, berarti kalau punya apa ya kemampuan bahasa Korea itu dapat jadi nilai plus misalnya ketika kita di sana gitu. Untuk Misa sendiri kemarin belajar bahasa Koreanya apakah belajar sendiri atau ada disediakan kelas khusus gitu selama di Korea Selatan? Untuk saya sendiri, waktu itu belajar itu sih online 2 bulan sebelum berangkat ke Korea Selatan. Terus sekarang juga masih belajar juga online dari yang lembaga di Indonesia. Oh, tapi itu apakah dari beasiswanya itu atau misal nyari sendiri gitu, mandiri gitu? Mau nyari sendiri gitu. Karena Oh. kalau dari yang beasiswa profesor gitu, kita nggak ada yang nggak perlu bahasa Korea gitu sih. Ah, I see, I Jadi, see. ya. Berarti Cuman lebih untuk kelulusan di Yongnam University di universitas ini, itu ada kriteria ya kelulusan yang untuk ya perlu bahasa Korea untuk syarat kelulusan. Salah satu syarat kelulusan. I see, I see. Berarti buat teman-teman, semisal nih ada yang belajar bahasa Korea sendiri itu jadi nilai plus banget ya. Misal ada yang suka K-pop atau K-drama ya kan, misalnya sebelum mereka nge-apply gitu ya, karena kan udah bisa bahasa Korea duluan gitu. Khususnya mungkin untuk ya, eh, apa sih namanya tuh ya, ke lingkungan sosialnya kayak tadi ya, misal mau belanja ke Indomaret lagi, belanja supermarket gitu kan, kan nggak mungkin kan kita pakai bahasa Inggris kan, Hmm. pasti pakai bahasa Korea nggak sih? Bener nggak sih, misal kayak gitu nggak sih? Iya pakai bahasa Korea. Nah itu dia, aku Karena kalau merasa ngomong bahasa Inggris jadi kayak aneh. oh, I see, I see. Nggak soalnya Berarti, waktu itu aku ya maksudnya jalan sama temen, maksudnya temen yang bener-bener yang nggak tahu bahasa Korea. hmm, Terus dia ngomongnya bahasa Inggris kan, jadinya kayak ya aneh gitu. Karena orang yang dia ngomong bahasa Inggrisnya orang yang diajak ngomongnya juga kan nggak paham kan, so, jadi kayak aneh. I see, I see. Jadi bahasa Inggris cuma berlaku buat akademik doang ya. Kita kuliah, kita ngomong sama profesor gitu ya. Ya Tapi kalau kecuali kalau di kota-kota yang memang banyak turis gitu, biasanya I see, I warga-warganya see. lebih bisa bahasa Inggris gitu sih. Hmm, I see, I see. Termasuk Seoul tadi ya. Seoul tuh kayaknya juga banyak turis ya, kan Ya, ibu kota ya. ya, di Seoul, Busan atau enggak di Ulsan biasanya banyak atau enggak di Jeju mungkin Oh, I see. banyak yang bisa bahasa Inggris. Kalau di daerah saya sendiri itu daerah ya Daegu atau Gyeongsan sini jarang yang maksudnya jarang yang bisa bahasa Inggris gitu. I see, I Tapi see. biasanya kalau untuk profesor mostly mereka bisa bisa ya. Ya, harus bisa sih bahasa Inggris karena kan Hmm, publikasinya mereka harus di ya international journal. Kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana mereka mau nulis papernya? I see, I see. Jadi untuk urusan akademik aman lah ya bahasa Inggris. Cuman untuk Hmm. sosial dengan warga ya tuh. Iya. Apalagi tadi bisa bilang kalau mau lulus pun bahkan di untuk sertifikat bahasa Korea juga kan. Jadi tetap Hmm. penting juga sih. Ya. Dan apalagi bisa udah 2 tahun ya. Jadi kayak aku nggak kebayang sih juga sih kayak tiap hari di lingkungan yang bukan bahasa Indonesia gitu kan. Pasti kan otomatis kita secara sendirinya belajar gitu ya dengan lingkungan tersebut terpaksa lah secara nggak Iya. langsung jadi belajar bahasa Korea. Oke, semoga itu Ya, bisa karena menjawab di pertanyaan dari Mik kamus tadi. Kalau bisa, karena di sini ya biasanya setiap hari ngomongnya minimal 3 bahasa. oh, I see, I see, Jadi I see. benar-benar pas sampai rumah udah benar capek. Apalagi kalau
Sekarang aku tuh ditugasin kayak untuk jadi apa? Mendampingi mahasiswa undergraduate atau mahasiswa S1 gitu. Kalau di Oh. Korea sendiri, nggak tahu ya di jurusan farmasi itu ada kayak misalkan yang udah pada mahasiswa farmasi di tingkat terakhir gitu. Nah, mereka kan ada kayak internship gitu kan. Nah, salah satunya tuh internship lab di lab profesor Hmm. gitu. Nah, jadi ada ya paling 2 sampai 3 orang gitu. Nah, dan untuk masing-masing tuh diassign ke mahasiswa graduate student. Nah, aku kemarin kebagian satu orang gitu. Nah, orangnya orang orang Korea jelas. Oh, I see. Terus komunikasi gimana tuh? Full English atau mix? Mix. Makanya untung dia Iya. maksudnya dia bisa mengerti bahasa Inggris juga, jadi aku mix Ah, aja. Korea is- Inggris, Korea Inggris. iya sih. Bahasa bahasa Korea itu kan dia punya aksara sendiri ya. Yang mana itu lebih sulit Mhm. otomatis kan. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan enaknya masih Latin ya. Jadi Mhm. masih mudah dimengerti. Tapi Korea ya Allah tuh udah kayak China, China, China sama Jepang lah. Kan punya aksara sendiri. Berarti bisa Dan belajar mandiri juga juga tuh. Nulisnya hmm. yang Korea-Korea gitu. Masya Yes. Allah. Keren, keren. Dan juga ini apa kalau bahasa Korea susunan kalimatnya tuh beda ya dari bahasa kita bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Misalkan kalau untuk kita kan buat kan ada subjek, predikat, objek gitu kan. Nah, SPOK. kalau bahasa Korea subjek dulu, terus objek baru predikat. Jadi misalkan kalau kita kan saya makan roti. Nah, jadi Hmm. kalau bahasa Korea saya roti makan. Oh, I see, I Nah, see. itu Gimana kadang tuh? agak bingung mau buat kalimatnya kan kita mikirnya di bahasa Hmm. Indonesia terus ditranslate ke Iya. bahasa Korea yang ya agak berubah tatanannya sedikit. I see, I see. Iya sih. Bagi udah mah struktur kalimatnya beda, kosakatanya kosakata baru ya, terus aksaranya Hmm. aksara baru, tuh udah sulit banget sih. Bahkan kita tuh bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kenapa mudah? Karena kita Latin sama, SPOK-nya juga sama Hmm. kan strukturnya kan. Yang bikin sulit bahasa-bahasa luar tuh ya itu, struktur kalimatnya juga ya. Belum lagi kayaknya mungkin kosakatanya juga aku nggak tahu yang misalnya mungkin kalau di bahasa Arab nih misal nanti kan ada tuh benda yang jenis kelaminnya perempuan laki-laki terus nanti ada yang klasifikasinya kan terbagi-bagi lagi kan. Nah itu juga kan jadi pertimbangan juga kan kayak membuat membuat bahasa jadi more difficult ya jadi lebih sulit biasanya. I see, I Kalau see. di bahasa Korea nggak ada sih hampir mostly itunya, maksudnya genrenya netral. Kecuali Oh, kayak untuk kayak panggilan-panggilan gitu. I see, I see. Oke. Mungkin jadi ini apa ya mungkin PR teman-teman ya mungkin yang mau ke Korea Selatan ada impiannya pengen S2 atau S3 ke Korea Selatan tuh mungkin dari sekarang dipelajari gitu ya biar apa namanya itu lebih prepare lah ya dan tadi seperti yang disebutkan Mister Patur tadi saingannya tuh nggak cuma sama orang gini saingannya sama orang lokal juga di sana Mister ya yang notabene kan mereka jago bahasa Korea jadi kalau kita bisa jago bahasa Korea kan jadi nilai plus kan di sana kan dan itu hampir di semua negara sih memang gitu sih kayak di Itali semisal pasti orang rekomendasikan belajar bahasa Itali jangan bahasa Inggris karena lebih diterima bahasa Itali daripada bahasa Inggris karena orang Itali pun juga nggak semua bisa bahasa Inggris ya termasuk juga Hmm. di Asia tadi ya Jepang Korea China dan sebagainya oke semoga itu bisa menjawab pertanyaan nih Karamos tadi ya apakah itu memiliki peluang kerja ya memiliki kalau khususnya STEM tadi ya oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Sir nah ini nanya untuk pertimbangan yang lolos PhD beasiswa GKS atau dari kampus dilihat dari apa Kak ada tips motletnya harus gimana Kak? Sama mau tanya untuk kampus jurusan desain dan art yang bagus di mana? Thank you. Oke, silakan Mister. Oke, untuk beasiswa GKS aku kurang tahu ya gimana ininya kriterianya. Mungkin kalian bisa cek sendiri karena aku bukan awardee beasiswa GKS, jadi nggak ada pengalaman untuk hal ini. Sedangkan untuk yang dari kampus, jujur untuk di Korea Selatan bisa aku katakan untuk daftar di kampus itu mudah ya. Yang penting semua persyaratan kalian itu udah lengkap. Dan yang terpenting adalah kalian udah menghubungi profesor dan sudah punya ya calon pembimbing di universitas yang kalian tuju di situ. Kayaknya mostly untuk di Asia Timur itu kalian yang terpenting tuh punya profesor di situ. Dan juga untuk motivation letternya ya yang aku bilang sendiri. Sebenarnya aku juga mungkin nggak terlalu special ya motivation letternya karena aku ya udah cuma buat-buat aja ngasal.
Terus ya udah intinya adalah dokumennya lengkap, kemudian ada profesor, kayaknya itu peluangnya udah ya 80%, hampir 100% diterima di universitas tujuan. Oke. Yang terpenting adalah profesor, karena profesor adalah sebagai guarantor kita nantinya di kampus. Dan yang oh ya ada juga mungkin untuk setiap kampus biasanya ada persyaratan. Mungkin kan terkait dengan persyaratan visa gitu ya. Jadi kita harus ada kayak siap bank statement gitu, beberapa juta Korean won gitu. Tapi ada beberapa kampus yang pengecualian gitu, bisa ya bisa dicek di websitenya pembuatan visa untuk Korea Selatan di situ. Dan yang Oke. untuk kampus jurusan desain and art, aku kurang tahu ya ini. Mostly untuk di Korea, kayaknya kalau untuk desain and art yang bagian-bagian begini, kayaknya di Korea tuh kurang, maksudnya kurang ini deh bidangnya. Kayaknya kurang tahu sih kalau ini, jadi mungkin bisa dicari tahu sendiri. Oke, mungkin untuk teman-teman yang nanya jurusan desain art mungkin dicek sendiri ya, karena Korea Selatan tuh berarti lebih ke research tadi misalnya ya, kan teknologinya advance banget ya di sana ya. Ya, lebih ke STEM di sini yang Masih. Oke, semoga itu bisa menjawab ya. Nah, tadi aku ada hal menarik tadi. Tadi bisa bilang kayak nggak apa-apa daftar apa tadi misal daftar aja dulu gitu ya. Karena kan kalau yang ke Korea tadi kan nggak perlu research proposal kan. Berarti yang penting berani nyoba dulu tadi misal ya. Bikin hmm. aja gitu ya. Coba dulu terus coba. Oh ya ini misal gimana cara mencari profesornya misalnya. Ini pasti banyak bertanya-tanya kan. Aduh, gimana nih step by step nyari profesornya nih. Kalau dari misal kemarin gimana tuh? Kalau aku sendiri waktu itu, maksudnya sebelum dapat profesor yang sekarang, waktu itu coba menghubungi aja, cek. Itu yang pertama, kalian cek dulu bidang riset yang kalian minati, apa yang mau kalian lakukan ketika sampai di Korea gitu. Dan juga coba coba cari di universitas yang kalian mau juga. Misalkan ada profesornya, coba hubungin lewat emailnya aja, atau atau enggak langsung. Biasanya profesor di sini tuh ada punya website sendiri-sendiri, jadi kalian bisa cek di situ apa yang ya profesornya ada, membernya ada berapa, kemudian risetnya tentang apa, kemudian luaran risetnya apa aja, di situ kalian bisa cek. Waktu itu sebenarnya aku ngehubungin di beberapa kampus, cuman nggak semua apa namanya, nggak semuanya merespon, jadi kayak ya udah aja, kalau yang nggak ngerespon ya udah aja gitu. Dan mungkin ada yang respon tapi bilang misalkan labnya penuh atau gimana gitu, jadi ya kalau yang kayak itu ya ya udah aja gitu. Tapi ada juga yang bales, misalkan kalau ada yang bales nanti kayak ada pertanyaan lanjutan gitu, misalkan apa yang waktu itu yang prof aku sekarang ini, waktu aku email, beliau bales, kemudian beliau nanya beberapa pertanyaan gitu, misalkan apa rencana setelah studi, kemudian apa yang mau dilakukan di lab gitu. Baru nanti kalau misalkan, oh sama beliau juga nanya, misalkan ada beberapa pengalaman nggak yang udah terkait dengan penggunaan alat-alat di lab gitu. Baru nanti kalau misalkan oke, kita lanjut ke interview sama profesor via Zoom meeting biasanya. I see. Berarti misal hubungnya lewat via email ya awalnya tuh ya. Iya, semuanya via email gitu. Oke, jadi itu Atau enggak semoga. ya biasanya sekarang tuh banyak juga yang profesor-profesor yang share terkait misalkan open recruitment untuk lab mereka gitu di Oh, LinkedIn, I see, di I see. LinkedIn biasanya Oh, banyak. Jadi jadi kalian bisa coba cari di LinkedIn. berarti profesor tuh bisa oprek gitu juga ya, perekrutmen, kemudian nanti Hmm. nyari researcher gitu ya, baru nanti dia Ya, akan. ya untuk ya intinya nanti mereka kayak biasanya banyak kayak pamflet gitu di LinkedIn gitu, misalkan open recruitment misalkan di lab apa gitu, lab bla 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 bla, terus misalkan mereka ntar jabarin juga di situ apa aja yang bakal kita dapetin, berapa misalkan gajinya gitu gitu, sama ya ntar kalau yang minat kirim CV atau apa gitu, ya udah nanti ya interview atau gimana. I see, I see, I see. Berarti apa namanya tuh tetap apa namanya tuh ada oprek gitu, jadi tinggal kita cek ya, kita cari kemudian requirement-nya seperti apa gitu ya, di bidang apa gitu ya. Itu berarti yang utamanya.
I see. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Mungkin ada yang penasaran gimana sih step by step nyari profesornya. Karena rata-rata jujur guys, setiap kali aku ngobrol sama Ordi ya, pasti mereka punya profesor masing-masing. Nah, profesor ini nanti yang akan memberikan beasiswa tersebut. Jadi memang harus nyari sendiri ya. Jadi teman-teman harus mandiri memang ya. Jadi mungkin kalau kita di LPDP, mungkin ya kalau teman-teman di LPDP kan itu kan langsung ke apa ya instansi gitu ya. Misalnya kayak langsung ada seleksinya. Tapi kalau yang beasiswa-beasiswa kayak kemarin yang dari Jepang kemarin ya muridku dia di Max itu dia juga sama stepnya. Dia nyari profesor dulu, nanti baru nanti ada sesi interview dan segala macamnya. Nah, pas banget ini, Sar. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan, gak tahu ini terakhir atau enggak ya. Kita kan pas 15.30, sorry, 14.30 WIB ya. Nah, ini ada yang nanya nih, Sar. Kak, saya mau nanya, pada saat wawancara dengan profesor, yang ditanyakan biasanya apa saja? Nah, ini pas banget. Oke, silakan dijawab, Mister. Di waktu itu yang pertama itu eh, profesor minta kita untuk presentasiin dari riset yang kita lakuin waktu di S1 kemarin. Jadi waktu itu aku presentasiin ya hasil penelitian yang ada di S1, habis itu baru nanti ada pertanyaan lanjutan misalkan udah pernah pakai alat ini belum, udah pernah pakai alat ini belum, misalkan bisa apa? Bisa ngolah data hasil dari alat ini apa enggak gitu. Misalkan kalau belum bisa ya udah bilang aja belum gitu. Terus juga ada apa lagi ya? Pertanyaannya cuman terkait dengan riset kita sih yang kita lakukan gitu. Mostly ya terkait dengan teknis apa yang apa yang mau kita lakukan nanti di lab gitu. Kemudian ada rencana mau ngelakuin riset apa gitu. I see, I Terus see. juga mungkin sama pertanyaan random sih. Maksudnya pertanyaan gak jelas sih mostly. Kayak gimana tuh pertanyaannya? Waktu itu waktu itu ada sih nanya bilang udah nikah apa belum? Bisa gitu ya? I see, I see. Tapi kalau ini pertanyaan tergantung sih. Waktu itu Iya, dia kayaknya random aja deh nanya profnya waktu itu nanya udah nikah belum gitu kan. Terus aku bilang ya belum. I see, I see. Berarti anu ya, pertama tuh lebih ke riset utama kita yang sudah pernah kita lakukan ya. Jadi kayak Hmm. presentasi paper ya bahasa kasarnya. Kayak kita Hmm. menjabarkan apa yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian ke depannya mau ngapain gitu ya. Dan apa tuh namanya tuh ditanya. Itu kayaknya prosesnya pengen pastikan mungkin bisa bisa lama nggak sih di sana. Lihat itu Iya. 6 tahun Waktu tuh itu kan ya dia nanya waktu itu are you single kataku yes of course. Nggak katanya dia bilang gini enggak katanya bukannya nggak boleh kata dia kalau udah nikah katanya gitu. Cuman takutnya kalau udah menikah kan pasti ada pertimbangan lain kan istri nah, atau misalkan anak mm, gitu. betul betul. Itu yang aku maksud tadi misalnya kalau nikah kan Gitu. pasti kan nah, Iya. tapi Korsel itu kalau udah nikah nggak mungkin karena kan dia kan Hmm. banyak pertimbangannya kan anak Iya. istri. Tapi kan kalau single kan enak ya kita bisa kan manapun yang kita mau ya tanpa perlu pertimbangan apapun gitu. I see, I see. Karena ya untuk programnya ini kan lama gitu maksudnya nggak Mm. kayak master aja setahun 2 tahun selesai gitu kan. Iya benar-benar benar. Pagi. Berarti nanti misal tuh ada postdoc juga nanti ya, postdoktoral gitu juga nanti ya. Iya maybe nggak habis Hmm, selesai PhD. I see. Gokil, gokil. 6 tahun ya, 6 years, I couldn't imagine. Itu luar biasa banget ya. Jadi, pas banget ya nih udah habis waktunya. Mungkin kalau ada yang mau nanya, mungkin mohon maaf ya sudah habis waktunya. Dan yang mungkin di lain kesempatan. Oke, oh ya sebelum itu kita foto bareng dulu, Mister. Mungkin yang teman-teman yang lainnya boleh open cam dulu, guys. Seperti biasa, kita foto bareng dulu. Silakan open cam, open cam. Yang nggak pakai virtual nggak apa-apa, guys. Nggak pakai background, yang penting kita foto bareng aja dulu. Silakan open cam dulu. Kenang-kenangan. Anyway, Mr. Fatur ini sangat sibuk ya, jadi nge-reach out beliau ini lumayan sulit. Jadi teman-teman cukup beruntung ya bisa hadir di Zoom kali ini dan kita bisa foto bareng. Silakan guys, open cam. Oke, mungkin aku hitung ya. One, two, three. G-nya bebas ya. One, two, three. Oke. Last, one, two, three. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Mr. Patur atas waktunya dan teman-teman yang sudah berhadir ya. Dan selamat Lebaran ya buat semuanya. Nggak kerasa seminggu lagi. Dan berarti Mr. Patur Lebarannya di sana gimana tuh? Sendirian berarti ya ngerayainnya? Atau ada teman-teman circle-nya gitu?
Oh, di sini ada kayak Masjid Indonesia gitu, Sar. Jadi datang ke Masjid Indonesia. Oh, Musola lebih tapi musola sih. I see, I see. Keren, keren, keren. Oke, berarti Maksudnya di dekat rumah juga ada kayak komunitas Muslim gitu, yang Muslim oh, Oriental juga. Jadi mereka menyelenggarakan sholat Id bareng gitu juga. oh, keren. Berarti Islam lumayan, maksudnya ada aja di sana gitu ya, nggak se Hmm. apa ya? Kalau di negara Barat kan mungkin agak jarang ya gitu ya. Tapi di sana lumayan. I see, I see. Oke lah, kalau gitu selamat lebaran juga Mister ya, Mister Fatur ya. Dan apa namanya itu sukses selalu ya, Mister ya, untuk studi PhD-nya di sana. Dan juga buat teman-teman yang terima kasih yang sudah datang dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin itu saja acara webinar kita kali ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you the next ya in the next webinar. Oke, bye bye. Have a nice day. Makasih Mister Fatur dan lainnya. Thank Oke, you, bye bye. Sar. Oke, bye bye. Have a nice day. Saya tutup ya teman-teman.